Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu topik OWASP 10, yaitu Server Slate Request for Gate atau SSRF, yang merupakan salah satu kerentanan dalam keamanan aplikasi web. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Momentara dengan NIM akhir yaitu 015. Perkenalkan, nama Perkenalkan, saya nama saya Ariel Fadi Ariel Fadi Purba Purba dengan NIM dengan NIM akhir akhir. 030. Perkenalkan, nama saya Maisa Wiratama dengan NIM akhir 023. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nah, seiring perkembangannya teknologi, aplikasi web saat ini berkembang dengan sangat pesat. Namun, hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan. Banyak aplikasi masih memiliki celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, OSP 10 hadir sebagai acuan untuk mengidentifikasi keruntuhan keamanan yang paling berbahaya. Salah satunya adalah SSRF yang akan kita bahas ini. Nah, tujuan dari SSRF ini untuk memahami apa itu SSRF, bagaimana cara kerjanya, mengetahui dampak yang akan ditimbulkan, serta memahami cara pencegahannya agar sistem tetap aman. Baik, slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke pengertian SSRF. Apa itu? Nah, SSRF itu adalah suatu kerentanan keamanan yang memungkinkan attacker untuk memaksa server mengirim request ke alamat tertentu. Target dari request tersebut bisa berupa server internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya masuk ke jenis. Nah, di sini terdapat dua jenis SSRF, yaitu Basic SSRF dan Blind SSRF. Nah, basic ini memberikan respon langsung, sedangkan Blind ini tidak menampilkan hasil secara langsung. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Baik, slide slide setelah berikutnya. selanjutnya. Di sini ada cara kerja SSRF. Nah, biasanya terjadi ketika aplikasi menerima input berupa URL dari pengguna. Nah, jika tidak ada validasi yang baik, attacker dapat menyisipkan URL berbahaya sehingga server akan mengakses alamat yang tidak seharusnya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada diagram SSRF. Pada diagram ini, attacker mengirim request ke server dengan URL berbahaya. Nah, server kemudian mengakses sistem internal dan mengirim responsnya kembali ke attacker. Lanjut, di sini ada contoh SSRF. Nah, pada bagian ini, kita melihat bagaimana SSRF terjadi. Nah, yang pertama pada kondisi normal. Aplikasi menerima input URL dari pengguna, misalnya untuk mengambil data atau gambar dari sebuah website. Sebagai contoh, user memasukkan URL yang mengarah ke website umum pada seperti Google. Nah, kemudian server akan mengambil data URL tersebut dan mengambilkannya ke user. Namun, pada kondisi yang serangan, attacker memanfaatkan celah ini dengan mengganti URL yang dimasukkan alih-alih menggunakan URL eksternal. Nah, ya, attacker memasukkan alamat internal seperti localhost ataupun IP internal seperti 127.0.0.1. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di slide ini kita akan bahas dampak dari SSRF. Yang pertama, attacker bisa mengakses sistem internal. Jadi server yang kita gunakan harusnya aman dari luar, malah bisa ditembus dari dalam. Yang kedua, bisa terjadi kebocoran data sensitif, misalnya data user atau konfigurasi server. Selanjutnya, SSRF juga bisa dipakai untuk scan jaringan internal. Jadi attacker bisa tahu struktur data sistem kita. Lanjut. Nah, untuk pencegahan SSRF, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus validasi input URL, jadi tidak semua URL itu bisa diakses oleh server. Kedua, gunakan whitelist domain, artinya hanya domain tertentu yang diizinkan. Ketiga, blok IP internal. Di sini supaya server tidak bisa mengakses alamat internal yang sensitif.
Dan yang terakhir, gunakan firewall untuk membatasi dan menfilter request yang mencurigakan. Nah, di sini sebagai kesimpulan, SSRF adalah salah satu kerentanan berbahaya pada aplikasi web karena memungkinkan attacker memanfaatkan server untuk mengakses target yang tidak seharusnya, termasuk sistem internal. Serangan ini biasanya terjadi karena kurangnya validasi input, dampaknya bisa berupa kebocoran data hingga serangan lanjutan. Karena itu penting untuk menerapkan langkah pencegahan seperti validasi input, pembatasan akses, dan pengamanan jaringan agar sistem tetap aman. Baik, sekian untuk kelompok kami. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni.